Oke teman-teman, langsung saja wis yo. Kali ini saya akan memberikan keterangan maupun klarifikasi terkait video saya yang menjadi narasumber di podcastnya Lentera Malam kemarin. Jadi video ini memang saya buat sengaja karena saya pribadi mendapat komentar-komentar negatif yang saya tidak tahu asal-usulnya. Jadi di sini klarifikasi ini tidak ada yang mengarahkan saya tidak disuruh siapapun, ini murni dari keresahan saya. Jadi begini teman-teman, perlu kalian ketahui yo, sebelumnya saya itu memang kenal dengan semua tim Lentera Malam itu sudah sejak dari dulu. Tidak hanya dengan tim Lentera Malam, saya juga kenal baik dengan seperti Mas Gilang, Lonceng Misteri, habis itu RJL 5 juga. Banyak banget lah wis konten-konten kreator mistis yang saya kenal, karena memang mereka itu biasanya bersilaturahmi baik dengan para penulis seperti saya. Nah, kemarin video saya itu kan tayang. Nah, di situ banyak sekali teman-teman komentar pedas yang langsung menyerang saya, bahkan langsung menghubungi saya. Dan di situ secara tidak langsung saya dituduh jika cerita yang saya ceritakan itu pembodohan publik, acara settingan dan segala macam. Itu benar-benar semua dilayangkan kepada saya secara pribadi. Dan di situ saya bingung, loh, ini kenapa kok tiba-tiba ada komentar-komentar seperti ini? Dan setelah saya teliti, ternyata sebelumnya Lentera Malam itu mengundang narasumber yang ketahuan bohong ya teman-teman. Ya kita semua juga tahu kalau narasumber yang saya maksud adalah masinis ini. Yaitu ada narasumber ngakunya masinis, cerita kesana kemari, ternyata dia bukan masinis, kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan yang banyak sekali menyerang saya itu, katanya saya kesana itu sudah settingan. Jadi saya ke Lentera Malam itu katanya sudah disetting, ada skrip dan segala macam. Dan di sini saya tekankan ya teman-teman, saya itu sebenarnya gak 1-2 kali ini diundang Lentera Malam. Jadi tidak hanya Lentera Malam, saya juga pernah beberapa kali di podcast-podcast mistis orang lain. Dan semuanya saya sama sekali tidak pernah yang namanya settingan. Jadi saya tidak pernah lihat ada skrip, saya juga tidak pernah diberi skrip, dikasih skrip, habis itu saya tidak pernah diarahkan untuk ngomong melebih-lebihkan, habis itu ada arahan dari timnya, diarahkan untuk bilang gini, nanti bilang gini, itu tidak ada teman-teman. Jadi semua itu murni, apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Jadi kalau ada orang yang bilang semua narasumbernya settingan, itu tidak teman-teman. Karena sepengalaman saya pribadi, selama saya podcast di Lentera Malam, itu saya tidak pernah disetting oleh semua tim Lentera Malam. Jadi saya kan nggak sekali 2 kali, saya 3 kali ya di Lentera Malam. Di Jakarta, habis itu ke Jogja waktu itu, nah terakhir di Malang ini. Itu saya sama sekali tidak pernah disetting. Tapi kalau yang narasumber yang lain, saya kurang tahu teman-teman. Karena setiap kali saya datang, saya tidak pernah ketemu dengan narasumber yang lain. Karena waktunya ini memang berbeda. Jadi kalau saya datang, itu nggak ada narasumber lain. Jadi saya nggak tahu narasumber lain ini disetting apa enggak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sepengalaman saya tidak pernah yang namanya disetting. Ya mungkin kalian tahulah kalau kalian ini follower Lakon Story lama. Saya itu dari dulu memang kalau cari cerita itu yang benar-benar otentik. Satu cerita saja, saya biasanya itu menghabiskan waktu 1 bulan lamanya. Kalian pasti paham lah kalau Lakon Story itu seperti apa. Jadi semua tuduhan yang kalian layangkan itu sama sekali tidak benar teman-teman. Saya tekankan sekali lagi, kalau saya, Lakon Story itu sama sekali tidak pernah disetting. Apa yang saya ceritakan itu yang saya alami. Dan semuanya pure, tidak ada yang diarahkan oleh produsernya lah, timnya lah, itu tidak ada teman-teman. Ya, kalau boleh sih ya, kalau boleh ini menanggapi kasusnya Lentera Malam. Yang pertama soal masinis. Itu setahu saya, seleksi narasumber Lentera Malam ini memang ada teman-teman. Tapi kalau masalah masinis kemarin itu pure sepertinya Lentera Malam ini kecolongan. Yaitu tadi mungkin narasumbernya ini bawa-bawa embel-embel dia masinis lah. Jadi akhirnya timnya Lentera Malam punya rasa segan, akhirnya meloloskan narasumber tersebut. Dan pada akhirnya ternyata dia bohong. Selanjutnya, kalau masalah Sumala, kalau masalah konten Sumala teman-teman, ini sebenarnya saya juga kenal sama Bang Bet selaku penulis pertamanya, itu saya juga kenal. Tapi saya tidak tahu
Saya tidak tahu menahu tentang cerita tersebut karena sejujurnya saya juga belum membaca ceritanya, bahkan menonton filmnya pun juga belum pernah. Nah, ditambah habis itu kemarin katanya ada penelusuran, Lentera Malam melakukan penelusuran, itu pun saya juga tidak lihat, apakah itu settingan apa enggak saya juga tidak lihat. Habis itu katanya juga ada channel lain yang melakukan klarifikasi yang ternyata semua itu hoax. Di situ saya benar-benar tidak tahu teman-teman, tidak tahu menahu tentang konten Lentera Malam tersebut. Oke lah, mudah-mudahan ini semua menjelaskan tentang apa ya, pertanyaan-pertanyaan kalian. Jika narasumber podcast itu settingan apa enggak, itu enggak teman-teman. Kalau saya sih enggak kayak gitu. Nah, semoga ini juga menjadi pelajaran bagi semua teman-teman yang lain, youtuber agar lebih selektif lagi jika memilih narasumber, dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang untuk kedua kalinya. Intinya semoga ada hikmahnya lah wis yo, biar lebih jeli lagi, lebih selektif lagi, kurang lebih seperti itulah wis. Mudah-mudahan jelas semuanya dan selamat malam.